Ya, selamat pagi. Ya, jadi apa namanya sangat terlambat ya bikin slide-nya. Sekalian jelasin codingnya juga nanti. Ya, intinya lumayan ini ya banyak kegiatan jadinya kelabakan sekali apalagi ngejar 4 mata kuliah satu semester itu luar biasa ya. Ininya sambil ini. Itu jadinya kita hari ini berbahas tentang regression ya. Jadi definisinya adalah serangkaian proses statistik untuk memperkirakan hubungan antar variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen gitu ya. Artinya dependen yang bergantung dari variabel lain, independen yang merdeka atau ini ya tidak terikat gitu ya. Di probabilitas statistik kayaknya dapat ya. Dependen dan independen ini ya, dependence ini outcome variabel ya. Yang ini outputnya ya. Independent variable prediksi ya, jadinya bisa disebut covariates ya, atau feature ya sana cirinya gitu. Jadi ciri ini digunakan untuk menebak ini gitu ya kurang lebih ya. Jadi variabel yang tidak bergantung dari variabel lain, tetapi ada kemungkinan berpengaruh pada variabel lain gitu ya. Ininya itu ya. Ini bisa jadi yang dependent dipakai independen ini lebih banyak ini ya. Fungsinya sekarang sebagai apa gitu ya kebanyakan ya. Jadi sering ini ya ada istilah prediksi sama forecast, apa sih bedanya gitu ya. Jadi sama-sama yang sering dikaitkan dengan regresi kan gitu ya. Jadi kalau prediksi adalah proses menebak suatu nilai berdasarkan nilai lain gitu kan ya. Ya jadinya asal menebak nilai dengan nilai lain itu prediksi namanya ya. Prediksi intinya kalau klasifikasi kan menebak itu jenisnya apa gitu ya, kategorinya apa, kelasnya apa, labelnya apa, kayak gitu ya. Terus kalau prediksi itu menebak angkanya gitu ya. Ini misalnya menebak suhu berdasarkan kelembaban udara, terus menebak kenaikan saham berdasarkan macam-macam gitu ya. Terus kalau forecasting apa bedanya gitu ya? Jadi adalah peramalan adalah proses membuat prediksi masa depan. Ya, intinya forecasting itu bagian dari prediksi gitu ya. Jadinya kalau berhubungan dengan apa namanya time series ya, data itu arahnya ke forecasting, jadi weather forecasting gitu ya, misalnya peramalan cuaca gitu ya, misalkan data masa lalu ya. Ini kalau dalam forecasting masa lalu nggak bisa dibiarkan berlalu gitu ya istilahnya. Dan sekarang paling umum dengan analisis tren gitu ya. Dari tren biasanya trennya bagaimana ya, kalau trennya begini nanti pasti akan naik ya, pasti akan turun dan sebagainya, itu forecasting ya. Ini notasi umumnya adalah seperti ini, jadinya Y ini yang ditebak gitu ya, selalu dalam persamaan matematika Y itu yang di sisi kiri biasanya ya. Terus functionnya tergantung apa algoritma regresinya gitu ya. Terus X ini adalah ini ya, lebih dari satu biasanya, parameters gitu ya. Ini ditebak juga bisa lebih dari satu gitu ya. Terus ini XI-nya ya, kesekian gitu. Ini adalah variabel independennya. Dan itu ya, di sini beta unknown parameter, intinya parameter yang tidak diketahui di sini ya. Dan apa namanya, ada parameter yang ini ya bisa juga dicari. Terus apa namanya, perumusan di sini gitu ya. Jadinya ini adalah errornya gitu. Jadi biasanya ada meleset itu kita sebut dengan error ya. Jadi paling umum kita menggunakan berbagai distance ya sini ya. Harusnya lebih awal saya bahas ini. Di sini ada Euclideans ya. Jadi akar dari jarak ya, x ke y ya, kuadrat ya. Terus Manhattan ya, nilai absolut ya, bedanya itu ya. Jadinya kalau Manhattan pakai absolut, kalau Euclidean pakai mean square ya. Kalau mean absolut ya, gitu ya nanti. Terus kalau Minkowski ya dia ini ya, gabungan antara Euclidean dan Manhattan. Ya dia menggunakan nilai absolut, habis itu ada key ya. Key itu konstanta. Artinya seperki ya, pangkat key dan seperki gitu ya sana. Ya bisa antara satu atau dua gitu ya. Berapa umumnya satu, itu boleh dicoba-coba mana yang menghasilkan nilai baik. Terus kita langsung ke contoh regresi ya. Jadinya paling umum itu ya, di klasifikasi kita pakai paling umum KNN. Kita di sini juga kita paling umum kita pakai KNN ya sana ya. Itu
Ya, oke, jadi di sini ada ini ya, apa namanya, umur ya, pinjaman ya, itu ya biasanya kalau pinjaman ya biasanya sama kayak asuransi gitu ya, apa namanya, semakin tinggi usia ya semakin tinggi satuannya karena risiko dari ini ya, si apa namanya, yang memiliki piutangnya gitu kan ya di sana misalnya ya. Di house price indexnya di sini, terus distance ya. Jadi distance ini diukur dengan bagaimana caranya ya, dengan ini ya, mengukur jaraknya ya, sana gitu ya, sana. Oke ya. Jadi di sini misalnya ini akar kuadrat jadinya sini ya. Ini bisa kita lihat sini 42 ya. Jadi jarak dengan yang setelahnya ya. Ini 48 kurang 33 ya, sini ini kurang ini kuadrat ya itu. Terus apa namanya, ini 142.000 dolar ya, kurangi 150.000 dolar kuadrat ya. Hasilnya adalah 8.000 ya, dengan setelah intinya house price index yang ditebak, yang X-nya yang bisa kita hitung. Intinya ini dihitung dengan yang setelahnya ya, yang setelahnya gitu. Jadi kalau K dalam KNN regression sama dengan K dalam KNN classification, jadinya itu berapa tetangga terdekat yang dibandingkan. Ini tetangga itu diukur dari apa? Dari distance-nya ini ya, distance. Jadinya distance setelahnya gitu ya. Jadi di sini untuk melakukan regresi ya beda dengan klasifikasi, itunya memerlukan data lebih dari satu pastinya gitu ya, karena dihitung distance-nya berdasarkan data setelahnya. Jadi kalau misalnya terima dapat 82.000 ini ya, dengan 35 kurang 25 ya 60.000 kurang 40.000 ya di kuadrat dan di akarnya, dan dapat sekian gitu ya. Itu intinya kalau ini ya, apa namanya, bagaimana dia distance-nya bisa jauh gitu ya, karena jaraknya gitu ya, jaraknya ini 35 ke 25 sama ini itu ya, jaraknya dianggap jauh gitu ya sana. Oke ya, seperti itu ya. Jadinya di sini kita cari yang dekat dengan 8.000 ya. Oke ya, jadinya 8.000. Yang terdekat ada 22.000 ya. Yang ini mirip kesannya tapi nolnya beda ya gitu ya. Jadinya itu 8.000 ya, 20. Jadi dari yang terkecil aja urutin gitu ya. 22.000 sama 42.000 gitu ya. Jadinya ada 3 gitu. Yang untuk menghitungnya, untuk menghitung perkiraannya ini kita tambahkan nilai Y dari masing-masing ini ya. Jadinya pertama 139 ini ya, ini terus 264 ini tentunya dirinya sendiri. Ini ketika 3 itu dirinya sendiri. Kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya dia K-nya dengan 1 berarti dirinya sendiri aja yang dibandingkan gitu ya. Itu ini data benar-benar yang sebelumnya itu yang dibandingkan ya. Terus 139 ya, itu juga di sini. Intinya ini 139. Jadinya ini ya, bisa kita lihat distance-nya walaupun 22.000 dan hampir 2 kali lipat ya, tapi indexnya ternyata mirip gitu ya. Jadi ada polanya di sini, bisa dicari korelasinya gitu. Sehingga di sini perkiraannya adalah 180 gitu ya, intinya seperti itu ya. Jadi ini tidak terlalu ini ya, baru dengan gitu ya, seperti itu. Ya, kenapa cenderung turun dibanding ini? Karena bisa kita lihat ini ya, ini juga ya turun. Ini juga turun dari 200-an ke ini. Terus ini juga turun dari 200-an ke 100-an gitu ya. Ini juga turun. Ini juga dari 200-an turun ke sini. Ininya kalau kita tarik grafik penurunannya masuk akal ya, masuk akal hasil 180 ya. Terus itu ya. Intinya di sini bisa juga kita menggunakan normalisasi ya. Normalisasi itu bisa kita lakukan terhadap ini ya, Echelon ya. Sehingga distance-nya juga ternormal ya.
Di sini kan di stage ini kita bingung melihatnya gitu ya. Seberapa sih besar gitu. Karena ini umur sama jumlah loan gitu ya. Loannya itu memiliki satuan yang besaran yang beda gitu kan ya. Ini puluhan ribu, ini puluhan gitu ya. Ini bisa kita gunakan ini ya, normalisasi min max ya, itu ya. Sudah ada ya, sudah pernah kita bahas ya. Codingannya juga udah saya share ya. Oke, itu ini bisa kita gunakan sehingga ini ya, bisa kita dapatin datanya lebih masuk akal, mendekati 1 gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Ya, jadinya variabel independen ini aja yang normalisasi sehingga di state-nya juga normal intinya ya. Dari 0 sampai 1 gitu. Ya. Terus terakhir kita bahas ini ya. Metode evaluasinya ya. Jadinya ada MSE, mean square error ya. Seper n ya, bisa kita lihat. Artinya nilai asli mengurangi nilai yang ditebak ya. Head ya, head yang ada topinya ini kita kurangnya dikuadratkan ya. Karena kenapa harus dikuadratkan ya, supaya nilainya positif gitu ya. Jadinya negatif ini ya, negatif dikuadratkan, positif hasilnya kan gitu ya. Seperti itu tujuannya ya. Dan diukur ini rata-ratanya ya, rata-ratanya dibagi dengan n itu adalah jumlah sampelnya ya, jumlah sampelnya gitu ya. Average dari hasil kuadrat selesai gitu ya. Nah ini sama ya sebenarnya ya. Sama seper n gitu ya. Ini juga sebenarnya seper n, cuma dia di bawah gitu ya. Saya copy paste ya, tapi malas ngedit. Ini saya ganti ini kok sama ini nih. Ininya apa ya? Kalau misalnya ya kita nulis jurnal internasional ini kan harus dicek kesamaannya, biasanya ganti-ganti ya. Ini misalnya ganti dengan apa gitu ya, B gitu misalnya. Untuk supaya nggak sama. Kadang itu sana kalau pakai latex itu menulis rumus makanya rumus kalau berupa gambar itu malah untung gitu karena tidak masuk dalam similarity check gitu ya. Oke, itu agak jauh ceritanya, tapi maksud saya jangan sampai bingung kalian lihat di sumber Wikipedia atau lain-lain itu kok bukan Y gitu tapi apa gitu. Intinya sama gitu. Nama variabel itu bebas mau diganti-ganti, kecuali karena ini bukan fisika gitu ya. Kalau fisika nggak boleh diganti-ganti ya. Misalnya itu ya, gitu. Ya, average dari hasil absolut selisih antara dependen. Ini nilai absolut. Jadi sama-sama tujuannya adalah menghindari minus ya, nggak boleh ada minus. Oke, terus selanjutnya kita coefficient of determination ya sana. Di sini SS total ya sini. Intinya di sini total ya. Y ya kurang ini kuadrat ya, total sum square. Ya intinya ini setiap anggota ya yang ditebak itu ya mengurangi means ya, mengurangi means. Jadi dia seberapa sih jaraknya terhadap means itu yang dihitung ya. Kalau ini ya sama kayak mean square error ya. Jadinya dia mengurangi nilai yang ditebak gitu ya. Kalau ini mirip dengan ini ya, mirip dengan standar deviasi tapi nggak diakarkan ya dan tidak dibagi dengan ini ya, rata-rata gitu bedanya ya. Di sini ya itu intinya total. Ini jadi tidak ada seper n, berarti bukan rata-rata tapi benar-benar sum gitu ya. Sum of square ya sana. Jadinya ini masing-masing ya. Ada i-nya berarti masing-masing yang ditebak. Kalau ini means-nya ya, means-nya. Oke. Jadi nanti ada r square ya sana. Itu adalah 1 kurang ya. Ini SS stress ya, intinya residual sum of square sama ini ya, total sum of square ya sana ya gitu. Ini properti varian dalam variabel dependent yang dapat diprediksi dari variabel independent itu yang termuat dalam R square ya sana. Itu umumnya 3 ya, kalau regresi ya bisa kita lakukan ya itu ya. Itu ya. Oke, sekarang kita bahas tentang pemrograman ya. Oke, jadinya di sini kita load pandasnya. Terus kita pakai random ya, sama uniform tetap
membuat data acak. Kenapa saya harus pakai data acak? Supaya ini ya, kalau misalnya pakai data dari Kaggle, kita nggak tahu, kita nggak bener-bener bisa ngasih contoh pola gitu ya, dan nggak bisa kalian modif-modif dengan gampang gitu kan. Kalau data acak itu bisa kalian ubah-ubah, sehingga kalian bisa nebak akurasi atau apa namanya hasil regresinya seberapa gitu kan ya. Itu kita ini ya train, terus dari escalon.nakeboard kemarin kan classifier, kita sekarang load yang regresornya ya. Terus matrix ini mean square error, mean absolute error, error to score itu kita untuk evaluasinya nanti ya, metrik evaluasinya. Oke, ini datanya ya ABCD, nggak ada label ya, nggak ada label dalam sini. Ini kita buat data acak di sini ya, data acak ya random nih. Ya, ininya 1 sampai 5 ditambah pecahan, 10 sampai 50 ditambah pecahan, terus ya ini, nah kita sengaja A berhubungan erat dengan C, B berhubungan erat dengan D gitu ya, kita buat seperti itu. Intinya sini A tambah ini ya, acak dikali 2 gitu ya, intinya A tambah 2 dari 0 sampai 2 gitu ya kurang lebih ini. Jadi B itu A tambah ya dari 0 sampai 10 tapi ada pecahannya gitu. B tambah dari 0 sampai 10 tapi ada pecahan gitu ya. Nah, intinya itu ya data append di sana ABCD. Ya, data frame seperti itu ya. Ini bisa kita lihat ini ya. 3 ya. Ini adalah tambah 2 ya kurang lebih ya, tambah 2 dengan koma yang beda. Ini sama ini tambah 10 ya kurang lebih ya, dengan ini kayak gitulah ya. Oke, sengaja ini ada relasinya. Ya kalau kalian hilangin ininya ya, hilangin uniformnya. Ini uniform ini adalah ini ya, apa namanya noise-nya ya atau errornya yang sengaja kita buat-buat ya, sengaja kita buat-buat untuk ngetes algoritmanya kan itu. Kalau kalian hilangi uniformnya, ya, kalian tapi perhatikan 2 atau 10, ya nanti dapat korelasi 1 gitu ya. Sangat bagus korelasinya ya. Ini datanya adalah A, B, C ya, yang ditebak adalah D gitu ya. Ini bisa sini matplotlib kita ini ya, seaborn juga ini. Misalnya kita lihat hubungan A dan C, ini noise-nya sekian ya. Jadi ini kalau misalnya dia pakai regplot ya, pakai regplot, ini kalau misalnya dia benar-benar ada rumus ya, ada rumus yang bisa misalnya C sama dengan 2A gitu ya. Seperti itu dia akan membentuk garis lurus ya, membentuk garis lurus dia. Nah, tapi karena kita kasih noise yaitu 0 sampai 1 pecahan ya. Pecahan itu ya sekian hasilnya ya. Sekian hasilnya. Lebih ya. Itu terus selanjutnya B dan D ya. Ini ya noise-nya lebih kecil ya daripada yang C ya. Kenapa? Karena ini ya, A dan C itu kecil ya. Jadi 1 digit ya kurang lebih 1 digit. Jadi pengaruh jadi semakin kecil apa namanya skala daripada suatu variabel ya, noise itu sangat berpengaruh ya. Jadinya gini, misalnya 1 juta gitu ya, apa artinya ribuan gitu, 1 juta 1000, 1 juta 2000 ya, 1000 2000 ini nggak penting gitu kan ya. Tapi kalau misalnya 10.000 ya, 10.500 sama 10.000 apa namanya ini ya, 11.000 gitu, kalian pasti mikir. Tapi 1 juta 10.000 juga mungkin nggak terlalu beda mungkin di ini. Jadi seperti itulah ya, apa sama kayak pemahaman kita itu begitu pula noise ya kalau misalnya ini. Jadinya ini bisa kalian kecilin noise-nya misalnya 0,001 ya, dan ini misalnya 0,1 gitu, bisa juga seperti itu ya misalnya kalau mau kecilin. Jadinya jadi nanti bisa dicoba-coba kecilin noise-nya, jadinya grafiknya seperti apa nanti outputnya gitu ya, seperti itu. Jadi yang ditebak adalah D ya. Ya tentunya ini ya, nanti kalian bisa coba ya, kalau kalian hilangi B dan A-nya mungkin, kalau kalian hilangi A dan C-nya mungkin ya gitu ya, bisa lebih akurat ya harusnya ya, karena apa namanya yang berelasi tinggi dengan D adalah kita karena kita bikin datanya, kita tahu ya jawabannya itu adalah B gitu ya, seperti itu. Jadi random ya, sama ya. Itu ininya kita set K-nya sama dengan ya 3. Q
Oke, terus fit ya. Ini sini bisa kalian lihat banyak parameternya ya, auto, lip size ya, berapa ya. Metriknya Minkowski ya, bisa kalian metriknya ganti dengan Manhattan dan Euclidean ya, bisa kalian ganti di sana. Oke. Terus prediksinya ya dengan X gitu sana ya. Dot predict gitu ya. X. Jadi ini tes Y ya, tes Y itu berarti data yang sebenarnya ya, ini 32, ini. Dan ini bisa kita lihat urutannya sama, jadi 28 dan 32 berarti errornya sekitar 4 kan gitu ya, dari bilangan pertama udah kelihatan errornya, kedua 53 sama 48 gitu ya, bisa kita lihat. Terus bisa kita ukur sekarang mean square errornya, tinggal panggil karena kita sudah load library-nya ya, ini tinggal kita panggil mean square error adalah 1029 ya, terus mean absolute error 2,57 ya sana. Ini beda ya hasilnya, mean square error lebih gede ya malah gitu ya. Terus R2 score-nya ya 0,93. Kenapa ini ya, kenapa satu kurang gitu ya? Karena R2 score itu sebenarnya mencari error juga gitu kan ya. Jadi misalnya kesalahannya 3% gitu. Jadinya berarti benarnya berapa ya? 97 kan. Jadi seperti itu cara menghitung R2 score. Makanya ini ya. Ada satu kurang dari hasil pembagian dari dua tadi itu ya, dua sum itu tadi. Oke, itu ya jadinya ini ya. Terakhir kita bisa membuat ini ya, apa namanya, grafik dari regplot ya. Jadi kita bisa menggunakan ini ya. Jadi kalau misalnya coba-coba ganti A-nya dengan ini ya, yang lain ya. Jadinya misalnya ini kalau A ya tentunya hancur ya, jadinya apa namanya, A terhadap hasil prediksi sama A terhadap hasil yang sebenarnya gitu ya, seperti ini ya. Jadi apa namanya, tanpa di ini ya, tanpa di ini juga sudah tidak terlalu hubungan, jadinya errornya sekitar sekian gitu ya sana. Ini bisa kalian ganti dengan B ya, hasilnya akan lebih baik ya di sana. Oke, itu untuk regresi ya. Nanti ini ya minggu depan mungkin saya tuh kasih apa namanya, tantangannya ya sekalian gitu ya sini ya. Oke, itu untuk pertemuan regresi. Sekian, terima kasih.